Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin dengan NPM 2023-4357-9012. Di sini saya akan mensimulasikan video KKP saya dengan judul Sistem Aplikasi Data Pegawai dan Penggajian di Kantor Sudin Damkar Jakarta Utara. Nah, di sini langsung saja saya akan mulai simulasi video KKP saya. Nah, di sini adalah tampilan login awal. Di sini kita akan masukkan username serta passwordnya. Itu username admin dan passwordnya admin. Lalu login, nah sukses, ada pop-up sukses Anda masuk di menu aplikasi. Nah, di sini adalah tampilan menunya. Di tampilan menu ini ada file ini untuk logout dari aplikasi. Lalu ada master ini ada data karyawan dan data jabatan. Lalu di menu proses ada presensi atau absensi, ada penggajian dan bonus. Lalu di sini ada laporan karyawan, laporan jabatan, laporan presensi, laporan penggajian, laporan slip gaji, dan yang terakhir ada laporan bonus ya. Baik, langsung saja kita akan simulasikan. Nah, di sini masuk ke master data karyawan. Nah, di data karyawan ini diminta ini nama karyawan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status, kode jabatan, dan NPWP. Sebelum ke karyawan mungkin kita input dulu jabatan yang baru mungkin ya untuk contoh. Nah, di sini kita masukkan jabatan baru, contohnya operasional ya, operasional lapangan dengan gaji pokok contohnya semisal 4 juta gitu ya. Lalu tunjangan jabatannya 1,5 untuk contohnya. Lalu kita simpan. Nah, data berhasil tersimpan dan masuk ke database ya. Ada di tabel bawah sini. Operasional jabatan dengan ID jabatan adalah KJB 07. Nah, selanjutnya kita akan input karyawan. Misal kita masukin karyawan baru. Nama karyawannya Mia misalnya. Namanya Mia, tempat lahirnya Bandung, terus tanggal lahirnya coba kita buat 99 bulan April ya, tanggal 15 gitu contohnya. Dengan jenis kelamin perempuan, misalnya alamatnya Lembang. Lalu statusnya belum menikah dengan kode jabatan. Nah, tadi sudah saya input kan jabatan yang baru dengan kodenya ini KJB 07 dengan jabatan itu operasional lapangan ya. Nah, ini juga ada NPWP, kita kasih contoh aja. Untuk contoh saya kasih seperti itu ya. Nah, lalu di sini kita klik simpan. Oh, di sini ada kode otomatis juga ya nih. Jadi sudah diisi oleh sistem secara otomatis. Lalu kita klik simpan. Nah, data berhasil tersimpan. Lalu klik OK dan Mia udah masuk nih ke tabel dan database ya. Selanjutnya kita masuk ke menu proses ya. Ini ada di sini ada presensi. Di presensi ini kita dimintai nick. Kita langsung klik aja titik 3 ini dan pilih nama yang contohnya si Mia tadi ya yang baru kita input, kita klik. Nah, otomatis langsung ya namanya juga otomatis terinput. Di sini ada tanggal presensi. Misal dia kemarin ya, tanggal 22 Januari 2025 dia sakit gitu ya. Izin sakit. Kita simpan. Nah, data berhasil tersimpan ya. Nah, dia Mia tanggal sekian, keterangannya izin sakit gitu.
Jadi ini untuk menu presensi ya. Selanjutnya ke menu penggajian. Di menu penggajian ini dimintai beberapa tabel ya, ada banyak. Ini kita langsung coba input aja. Kita masukin tanggal sekarang 23 Januari 2025 dengan nick. Nih, kita pilih Mia aja ya sebagai contoh yang tadi baru kita input. Otomatis jabatan serta gaji pokok dan tunjangannya terisi sendiri karena dia ngambil dari database sebelumnya. Lanjut kita ke jumlah kehadiran. Contoh kita masukin Mia, dia masuk tuh 20 hari misalnya dengan, nah ini tuh upah transport per hari ya. Jadi kita masukin ke, misalnya dia dapat upah transportnya tuh 25.000 per hari, jadi dikali 20 hasilnya adalah 500.000 ya, dikali dia jumlah kehadirannya gitu. Lanjut ke jumlah lembur, misalnya dia lembur 10 jam gitu dalam sebulan mungkin, lalu upah lemburnya misal 50.000 per jam, ini berarti 50 kali 10 jam ya, karena jumlah lembur dia adalah 10 jam, maka dikali 50 hasilnya adalah 500.000 gitu. Nah ini ada penghasilan kotor ya, belum dipotong dengan iuran JHT ataupun iuran BPJS kesehatan gitu. Nah kita inputkan juga semisal iurannya 30.000 lalu dipotong lagi oleh BPJS kesehatan misalnya 50.000. Nah keluarlah gaji bersihnya sekian ya. Lalu kita coba simpan, ada button simpan, kita klik. Nah oke, data berhasil tersimpan. Klik oke, maka otomatis nih penggajian si Mia ini tuh sudah ada ya. Kita lanjut lagi ke proses selanjutnya, ada bonus ya. Nah di bonus ini kita tinggal input saja sama, kita coba Mia lagi ya dengan nilai bonus misalnya 50.000 lah gitu ya bonusnya. Nah ini udah terakumulasi dengan sistem perhitungan sistem sendiri bonus yang diterimanya berapa gitu. Kita langsung simpan aja. Nah data berhasil tersimpan, langsung oke, langsung ya terinput ke tabel di bawah gitu. Kita langsung close aja, masuk ke yang terakhir adalah menu laporan. Nah di sini ada beberapa laporan ya, ada karyawan, jabatan, presensi penggajian, slip gaji serta bonus. Kita coba lihat di laporan karyawan. Nah di laporan karyawan ini udah ada laporan data karyawan ya, semuanya yang terdata gitu, termasuk si Mia yang baru kita input tadi ada ya. Mia nih KP-nya 06, namanya Mia, tempat lahirnya Bandung, tanggal lahirnya ada juga, jenis kelamin, alamat, status, jabatan, serta NPWP-nya. Seperti inilah tampilan laporan data karyawan. Yang selanjutnya ada laporan jabatan. Nah di laporan jabatan ini ada terlampir jabatannya apa serta gaji dan tunjangan jabatannya. Yang baru kita input tadi sebagai contoh ini ya, operasional lapangan, gajinya misalnya 4 juta dan tunjangan jabatannya 1,5 juta gitu. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada presensi. Nah di presensi ini ada laporan data presensi. Jadi nih kayak yang tadi baru kita contohkan, ada si Mia ini tanggal 22 bulan 1 2025 dia izin sakit gitu. Jadi udah terdata. Selanjutnya penggajian ya. Nah di penggajian ini sama yang tadi baru kita contohkan tuh si Mia itu operasional ya, gaji yang diterimanya sekian. Jadi ini laporan data gaji tampilannya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah slip gaji. Slip gaji
Oh ya, di sini tuh dimintain nih karyawan ya. Jadi kita cek dulu nih di karyawan. Nah, si Mia tuh kan nicknya KP06 ya, yang baru kita contohkan tadi. Nah, kita masukkan ke slip gaji. Contoh KP06. Jadi kalau mau cetak slip gaji itu harus masukin nih karyawannya ya. Jadi kita klik langsung cetak slip gaji. Nah, langsung muncul tampilan slip gajinya ya. Atas nama Mia, ini periode Januari 2025. Slip gajinya ada jabatannya sebagai operasional lapangan. Jumlah kehadirannya 20 hari, jumlah lemburnya 10 jam, rate atau harga lemburnya per jamnya itu adalah 50.000. Nah, di sini ada gaji pokok, tunjangan jabatan gitu ya, penghasilan lainnya seperti transport dan lemburan. Dan ini penghasilan kotornya. Nah, di sini ada potongannya seperti iuran JJK dan iuran BPJS Kesehatan semisalnya 30 dan 50.000. Jadi gaji kotor tuh ini gaji kotornya. Lalu di sini ada potongannya. Lalu di sini penghasilan yang diterima atau gaji bersihnya. Jadi seperti ini tampilan slip gajinya. Baik, lanjut ke yang terakhir adalah laporan bonus ya. Itu. Ini tampilan laporan data bonus itu seperti ini. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya simulasikan dari simulasi KKP saya dengan judul Sistem Aplikasi Data Pegawai dan Penggajian di Kantor Sudin Damkar Jakarta Utara. Terima kasih.